Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus harian Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Bermi, pengurus Jamaah Muawanah, Bapak Penghulu, Bapak Kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, khusus Araili Dusun Ampung Niki, lengkapnya hadirin dan hadirat majelis ilmu, majelis zikir, thariqah, qadiriyah wa naqsyabandiyah yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa bosan-bosannya selalu kita mengucap kalimat alhamdulillahirabbil alamin, dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis niki menjadi tambahan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW, mudah-mudahan di yaumil kiamat kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Dan sekali lagi mari bersolawat dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya untuk mendapatkan keberkahan, mari kembali kita awali majelis niki dengan doa, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma a'inna ala adai huquqi ibadika waj'alna minal ladzina yuhibbuna li ikhwanihim ma yuhibbuna li anfusihim wa yakrahuna lahum ma yakrahuna li anfusihim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-babus sab'un fi huquqil 'abd. Bab yang ke-70 menjelaskan tentang hak-hak hamba. Jadi hak yang harus kita berikan kepada sesama muslim. Arah hubungan kanjeng di sida Allah lewat ibadah-ibadah seperti sholat, puasa dan seterusnya. Arah tebaran hablum minan nas, hubungan kanjeng sesama manusia. Dan di dalam bab niki membahas tentang nepi yang harus kita laksanakan kepada saudara kita, terutama sesama muslim. Hiya adapun hak hamba. Sak pertama, antusallima alaihi idza laqitahu, bahwasanya engkau mengucapkan salam atas hamba itu, saudara
sesama muslim, ya. Idza laqitahu, apabila engkau bertemu dengannya, ya. Jadi salah satu hak hamba, ya. Salah satu petunjuk sunnah-sunnah baginda Rasulullah, seandainya berpapasan, seandainya berdain, maka kita diperintahkan untuk mengucapkan salam. Salam yang diajarkan oleh Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan atas kalian. Jadi doa ada yang terbaik, mau keselamatan warahmatullah, dan tentu ada yang mau rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan keberkahan. Jadi ketika terbedai ucapan salam, maka wajib bagi yang mendengar atau yang disampaikan salam niki wajib menjawab salam. Lema ejelo kiamat, terutama dalam surga, tetap para ucapan salam seandainya berdait antara penduduk surga dengan penduduk surga lain. Lagu ndek kena assalamualaikum warahmatullahi bilo lalu. Cukup mereka mengucapkan salam, berdait salam, enggak salam doa. Ikembik sebab engkau berkedua doa moga-moga keselamatan, keberkahan, rahmat. Wahai penuh mau berkah wahai surga, wahai mau rahmat. Tanpa kita doakan wahai mau rahmat sida Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam kehidupan teniki, saat kita berjumpa dengan sama muslim, terucapan assalamualaikum. Bahkan dalam hadis lain, saat kita masuk ke dalam rumah sepi, tiada isi, maka tetap ucapan salam. Nabi sebab karena dalam balik teniki bisa jadi ada makhluk lain, setan di dalam balik. Nah, saat kita masuk, maka setan niki paling takut dengar doa-doa, maka mereka susah dan berkata kepada temannya, nani janadi atau temadi. Niki asbab pemilik rumah mengucap salam ketika masuk ke dalam rumah. Wa tujibahu iza da'aka. Saat kedua, engkau menunaikan hamba iza da'aka, apabila ia mengajakmu atau istilah mengundangmu, terundang tabu terpenuhi panggilannya, undangannya. Tundang terwah tak hadir, tundang sholat jenazah tu sah hadir, tundang Nabi pun niki adalah hak sesama muslim. Niki runtat tatur isi agama Islam, ada yang terpada saling akur antara dua orang, dua keluarga, dua tetangga, dua kampung, dua gobok dan seterusnya. Wata summitahu sammata tusammitahu, dan engkau mendoakannya. Hamba itu maksud mendoakan, iza atosah. Dalam kitab niki aksama niki atosah, jadi mendoakan si hamba saat ketika ia dalam keadaan atosa alaika, yakni bersih. Niki makna seandainya nara sopok dengan bersih, maka doakan dia. Nah, disunahkan oleh baginda Rasulullah saat dengan kebasing, niki nikmat sak berharga, niki syukur kebasing mesti meidap longgar idap pernapasan, napas kebasing, kesunahan mengucap alhamdulillah. Dikembik kesunahan mengucap alhamdulillah karena nikmat saran kebasing niki, lagu kesunahan termasih menutup hidung teniki, tak pas tengah ngetne si bu kebasing bu ngangak nyembur terus, sunnah tentu. Nah, saat berdengah maka kesunahan mengucap yarhamukal, moga-moga Allah merahmatimu. Nah, Bu Malik berjawab, Malik yahdikumul, yahdikumullah. Nikilah aturan-aturan sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah SAW. Selanjut wa ta'udahu idza maridah,
dan engkau menjenguk hamba, menjenguk saudara sama muslim idza maridu, apabila dia sakit. Sebab dengan kita menjenguknya, rasa Nabi istilah nanti kekuatannya akan tumbuh, okay, untuk menghiburnya, dan juga sebagai bentuk tazkirah kita, pengingat kita bahwa si mahal searan nikmat saya. Ulama-ulama sufi untuk melatih rasa syukurnya kepada Allah, biasa mereka berkunjung ke beberapa tempat. Salah satunya pergi ke tempat rumah sakit atau orang-orang yang sakit, untuk Nabi, untuk melihat betapa mahal searan nikmat saya. Terus beliau, ulama-ulama sufi ini sering berkunjung ke makbarah, berziarah ke kubur, dengan tujuan untuk mengingatkan betapa penting searan nikmat hidup milik baun dunia niki. Alhamdulillah makin tersehat, maka sering-seringlah kita berkunjung ke tempat-tempat niki untuk menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Selanjutnya, wa tashhada janazatahu, dan engkau menyaksikan atau menghadiri, ya, jenazahnya. Arak sopok dengan mati, ya, iza mata, apabila ia mati. Arak sopok dengan mati, buat hadiri, ya. Terutama tradisi kampung-kampung masih Lombok niki luar biasa, ya. Monara sematon jeri meninggal dunia, maka selepuan gotong royong, mulai persiapan korung batang, mandian, belangar, sampai ke pemakaman, kompak selepuan. Ini adalah sebagai bentuk pengamalan di dalam hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Bahkan sering kita dengar seandainya arak sepuk dengan melakukan menghadiri sholat jenazah dan ke pemakaman, mereka mendapatkan pahala 2 qirat. 1 qirat niki ukuran barak 1 gunung Uhud, berarti 2 qirat barak 2 gunung Uhud. Inilah gambaran bagi orang yang menghadiri sholat jenazah dan ke pemakam. Wa tabarra kismahu, ya, qasamahu, ya, idza aqsama alaika, dan engkau, ya, berbuat baik atau memenuhi sumpah hamba itu apabila dia bersumpah atasmu, ya. Sandai narak sopok dengan bersumpah, seorang bersumpah niki menyandarkan nama Allah, demi Allah, ya. Adik baik jeri dengan peju, maka wujudkan, penuhi sumpah hamba itu ketika mendoakan kita, ada jeri dengan sok-sok demi Allah ndak baik gawe, maka tinggalkan, ya. Karena dia menyandarkan sumpah niki tentu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tansaha lahu idza istansahaka, dan engkau menasihati kepada hamba itu apabila ia meminta nasihat kepada, gitu. Nabi menyampaikan ad-dinu an-nasihah, ya. Agama niki nasihat, ya. Seandainya narak sopok dengan muslim, tunas pendapat, tunas bantuan, tunas nasihat, gitu. Usulan kebaikan segala macam, maka ruang tante Nabi istilah niki memberikan bantuan dalam bentuk nasihat. Wa tahfazahu, dan engkau menjaganya, memelihara hamba itu bi zahril ghaib, ya. Bi zahril ghaib niki, zahar niki pun tersebut makna tampak, punggung asal makna, ya. Karena punggung niki lah yang tampak, al-ghaib yang tidak hadir. Maksud menjaga si hamba itu dengan sebab ketiadaan dia, okay. Idza ghaba anka, apabila hamba itu tidak ada di hadapanmu, okay. Misal contoh ingin terkumpul kanca batur-batur, okay. Nah bu, ada saudara kita, teman kita ndak milu hadir, maka jaga dirinya, ndak baik raus-raus kelengnya, jaga, ya.
Jangan menggibahinya, jangan mencelanya, karena dia tidak ada di hadapan. Terpelihara saudara sesama muslim. Ini maksud. Wa tuhibba lahu ma tuhibbu li nafsihi, dan engkau mencintainya, mencintai si hamba itu sebagaimana engkau mencintai dirimu. Tentu cinta telek diri. Ambil bukti cinta kepada diri kita, pasti kita akan melakukan sesuatu yang mendatangkan manfaat untuk diri. Tidak mungkin ya empuk padak diri, tidak mungkin ya kecewaan diri. Maka seperti itulah kita mencintai seseorang atau hamba atau saudara sama muslim sebagaimana kita menjaga, mencintai diri kita sendiri. Wa takraha lahu ma takrahu li nafsik, dan engkau membenci ya kepada seorang hamba sebagaimana engkau membenci li nafsika, ya, terjadi kepada diri. Nabi sandit tadamana ndak terjadi dalam diri, apakah kecewa, sakit hati, kerugian, ya. Maka seperti itulah ndak nebaik kita senang terjadi kerusakan ini kepada orang lain. Ibarat kita jaga diri, maka jaga masih dengan lain. Kita takut diri kita sakit, maka ndak nebaik masih dengan lain ikut sakit. Dan inilah petunjuk-petunjuk baginda Rasulullah SAW. Wa rada jami'u zalika fi ahbarin wa asarin, dan tentu apa tersebut baru niki datang di dalam akhbar wa asar atau hadis-hadis baginda Rasulullah dan juga informasi-informasi dari para sahabat. Wa qad ruya Anasun radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu annahu qala, bahwasanya baginda Rasulullah bersabda, arba'un ya min haqqil muslimin alaika, ya. Ada 4 perkara ya di antara hak orang-orang muslim atasmu, ya. Antu'ina muhsinahu, ya. Bahwa engkau menolong orang-orang yang berbuat baik di antara kalian. Arak dengan jeri dengan solah pecu, ucapan pecu, pegawaian solah, maka kau pun juga harus menolong orang-orang itu. Ada sopok dengan berdua cita-cita kemele ingin bangun masjid, berarti niki orang baik, cita-cita solah, maka bantulah orang niki untuk mewujudkan cita-cita solah. Bantu dengan solah, bantu dengan berbuat baik. Berarti sebalik, jangan membantu orang yang jahat, karena pasti Nabi sak bantu teniki akan mendatangkan mudarat kepada diri kita. Wa antastaghfira li muznibihim. Selanjutnya hak orang-orang muslim niki bahwa engkau memintakan ampun li muznibihim terhadap para pendosa di antara mereka. Arak baik keluarga, arak baik batur yang mungkin nampak melakukan dosa, maka jangan mencela. Dah neraka. Maka hak sesama muslim itu adalah memintakan ampun kepada Allah. Mudahan ampuni dosa, mudahan taubat, mudahan gagal. Seperti ini kebaikan-kebaikan meskipun ada orang yang melakukan dosa. Wa anta da'wa limudbirihim, dan selanjutnya engkau mendoakan, engkau mengajak limudbirihim, ya, terhadap orang yang berpaling di antara mereka. Harap baik terperintah taat, gundik mati berpaling, maka serulah mereka, ajaklah mereka, tanya kembali kepada kebaikan. Wa antuhibba taibahum, dan engkau senang taubat mereka, akan taubat mereka.
Seandainya taubat, ya, orang-orang yang taubat cemoh. Kita lihat keluarga, saudara, teman kita yang kembali kepada Allah, yang bertaubat kepada Allah. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi makna qaulihi ta'ala ruhama'u bainahum. Ibnu Abbas, ya, menjelaskan salah satu firman Allah dalam surah Al-Fatah ayat 29, ruhama'u bainahum, nabi makna ruhama, ya, yakni berkasih sayang di antara mereka. Nabi makna. Qala Ibnu Abbas menjelaskan, mentafsirkan ayat ini, yad'u salihuhum li talihihim. Makna mereka saling berkasih sayang, ya. Makna niki orang-orang yang soleh di antara mereka itu terus mendoakan kepada orang-orang yang toleh, yakni orang yang jahat, ya. Nah, orang-orang yang soleh niki terus mendoakan orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak ingat Allah, orang-orang yang selalu berbuat maksiat, tetap berdoa nih sih orang-orang soleh niki. Niki makna saling berkasih sayang, bukan makin menghujat, bukan nambah mencela, tetapi mendoakan. Nah, selanjut, niki kurang dalam kitab niki, langsung kena lisolihim. Arab kalimat setelah niki wa tolihuhum, ya. Dan adapun orang yang toleh di antara mereka yang buruk, lisolihim, dia berdoa kepada orang-orang yang soleh. Jerin saling doa, nggih. Sak soleh mendoakan sak jahat pun, ya, tentu tetap masih mendoakan orang-orang yang soleh, nggih. Aku kaling ingat Malik, nggih. Orang yang soleh doang kadang lupa tanduan dengan sak jahat, apalagi dengan jahat mendoakan orang yang soleh. Tapi inilah tuntunan baginda Rasulullah SAW. Fa idza nazarat talihu, maka ketika orang yang jahat itu melihat ila soleh, kepada orang-orang yang soleh, min ummati Muhammadin SAW, dari umatnya baginda Rasulullah, qala, mereka berdoa. Orang yang buruk melihat orang yang soleh, siapa cu ngaji, siapa cu ibadah, maka diajar oleh baginda Rasulullah bahwa dia harus berdoa. Nabi isi doa, Allahumma barik fima qasamta lahu minal khairi wa sabbithu alaihi wa anfa'na bihi. Niki doa, nggih. Allahumma, ya Allah, barik fima qasamta lahu, berkahilah pada sesuatu yang engkau telah anugerahkan kepadanya, minal khair, dari kebaikan. Nenek gaji nepi kebaikan sak gawe si dengan soleh ni, tetap kicani keberkahan. Ni nggih. Wasabitu alaihi, dan terus teguhkan, nggih, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, adin tetap perkuat, adin tetap jalankan, nggih. Wa anfa'na bihi, dan semoga, ya, memberikan manfaat kepada kami dengan sebab kebaikannya itu. Biar baik ya tobat, ya Allah. Abah niki lagu saran tobat niki tentu harus disegerakan. Wa idza nazara salihu ila talih, kebalikan niki, apabila orang yang soleh melihat kepada orang yang toleh, yang buruk, qala, ia berdoa, Allahumma hdihi, ya Allah, berilah petunjuk kepadanya. Niki bukan kita menghujat, mencela, tapi mendoakan mereka. Allahumma hdihi, nak gaji, berilah petunjuk kepada orang itu. Wa tub alaihi, dan terimalah taubatnya. Waghfir lahu, dan ampunilah baginya asratahu, akan dosanya. Niki ayo doa dengan soleh kepada orang yang toleh. Intin meskipun dia pada kalimat naniki dengan doa kita, yang penting naik gaji, mudahan tobat, mudahan engkau berikan petunjuk kepada. Doa-doa sakso. Wa minha, dan contoh yang lain dari hak hamba, okay, di antaranya ayyuhibba lil mu'minina
bahwasanya hamba itu senang terhadap orang-orang mukmin, ma yuhibbu li nafsih, sebagaimana ia senang kepada dirinya. Senang diri temut senang, maka senang juga lihat orang lain senang. Tentu kita tidak ingin keburukan terjadi pada diri kita, maka seperti itulah kita tidak ingin keburukan terjadi pada orang lain. Niki aturan-aturan di dalam agama yang mungkin tidak sedetil niki kejelasan teajah isi agama-agama lain gitu. Wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsih, dan ia tidak senang kepada mereka sebagaimana ia tidak senang kepada dirinya. Maksud tidak mau terjadi sesuatu yang buruk pada dirinya, seperti itulah dia tidak mau terjadi sesuatu yang buruk kepada orang lain. Qala An-Nu'man ibnu Bashir, sami'tu Rasulullah sallam, aku telah mendengar baginda Rasulullah yaqulu, ia bersabda, masalul mu'minina, niki perumpamaan orang-orang yang beriman, yang pelunggu sami hadir di tempat niki buat sampai hadir karena arah panggilan iman. Namun tidak beriman mustahil hadir di tempat. Sehingga baginda Rasulullah SAW menyampaikan perumpamaan orang-orang yang beriman fi tawadihim wa tarahim umihim, di dalam saling kecintaan mereka dan kasih sayang mereka, kama salil jasadi, seperti jasad, seperti itu tubuh. Iza istaka udhun minhu, apabila merasa sakit atau mengeluh atau istilah merasa sakit, udhun, satu anggota minhu dari jasad itu, tada asairuhu, maka terkena semuanya, merasakan semuanya, bil huma was sahar, yakni dengan demam, wal wasahar, dan berjaga, ini tinduk. Misal contoh, awak yang pelunggu sami niki dari kepala sampai kaki, ibaratan seperti mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Makin seandainya yang pelunggu sami sakit satu saja kepala misal, maka otak sakit lagu milu saalainannya lemas, atau tiang tersakit milu saalaina, demam milu, nade balung. Inilah gambaran seandainya satu mukmin merasa tersakiti, selepuan tersakiti, seperti akhir-akhir makin niki, hampir rata-rata beberapa waktu yang sudah lalu kita dihadapkan dengan benturan-benturan, terutama lemon terbaca berita, kita lihat TV, kita lihat media sosial, banyak yang menjelekkan habaib-habaib, bahwa lekaknya Habib ini terputus. Kita jamaah zikir niki ndek niat jak turus, ikembe seandainya temilu kita berkata bahwa habaib ini ndek tetu, terputus nasab jawab baginda Rasulullah, bahaya seandainya tetu, lah berembe kesilin Nabi SAW anggap diseduk keturunan apa tu ni berjawab, maka tepi te jalur aman momot maco bisilah seandainya pun dia tentu aye pi urusan. Yang penting kita berhusnuzon. Selesai urusan habaib, makin sak terburu, sak terfitnah, sak teruji pondok-pondok pesantren, yakni para ulama, para kiai. Oleh karenanya tentu tetap berhusnuzon, karena memang semakin dekat ia kepada Allah, maka pasti semakin banyak ujian-ujian yang Allah akan berikan kepadanya, sebagai bentuk mereka ini akan ditinggikan derajat oleh Allah SWT. Ibarat seandainya makin taek jok dari SD jok SMP harus teruji, lolos ujian taek SMP, malik ujian taek kelas sampai ke tingkat sekolah paling tinggi kuliah, niki karena arah proses
rintangan yang dia lewati, ujian yang dihadapi sehingga naiklah tingkatan derajatnya. Baginda Rasulullah SAW, beliau terus meskipun diuji bukan terhapus dosanya, tapi semakin banyak ujiannya semakin tinggi derajat. Beda lamun tiang pelunggu sami. Seandainya teruji sedikit Allah, apakah sakit, apakah susah, kita rezeki bunde temau niatkan Allah bu sakit otak, nah ujian ni, maka dengan sebab ujian ini bisa menghapus dosa. Yang pelunggu sami sakit sejeluk lah bisa menghapus dosa. Nah Nabi SAW meskipun ujian tetapi bukan menghapus dosa, karena dosa denara, tapi semakin tinggi derajat sida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ujian yang Allah berikan pada hakikatnya ia hikmah, arah manfaat. Nah, selanjut waruya Abu Musa anhu annahu qala al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dan. Lemon baru niki sebut mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti satu tubuh. Nah, dalam riwayat niki mukmin yang satu dengan mukmin yang lain kal bunyan, seperti bangunan. Yasuddu ba'duhu ba'dan, yang saling sebagian yang satu memperkuat, menguatkan, memperkokoh sebagian yang lain. Bangunan masjid niki arah tekan tembok, arah atap, arah nepi. Nah, semuanya berdua fungsi masing-masing. Seandainya makin arah tekan nadi atap susah, hujana dan berhadir di masjid. Arah atap tekan darah siap-siap roboh. Maka selepuan niki berdua manfaat, berdua fungsi, saling memperkuat. Maka sesama mukmin sifat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah bekerja sama untuk saling membantu. Wa minha, dan diantaranya Allah yu'zi ahadan minal muslim. Niki cara pada saling perkuat, terjaga bahwa tidaklah seseorang menyakiti akan seseorang dari kaum muslimin, tak terbaik sakiti. Dalam bentuk Nabi bifi'lin, bisa dengan perbuatan, wala qaulin, dan juga tidak menyakiti seorang dari muslim itu lewat ucapan. Apakah itu perbuatan, apalagi malik ucapan. Qala sallallahu alaihi wasallam al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dikatakan orang muslim itu adalah orang yang muslim lain itu selamat dari lisannya dan dua tangannya. Berduit keluarga, berduit semata sesama muslim. Nah, jaga tu ucapan, jaga tu perbuatan, adendaan semata teniki tersakiti, kecewa, maka itulah muslim yang sejati. Seandainya tetap ucapan menyinggung orang, setiap seadot sagawek teniki menyinggung orang lain, maka perlu dipertanyakan kemusliman kita, keislaman kita. Islam niki makna dari kata salimah, aslama, yuslim, Islam, pasrah. Nabi kenan pasrah, berserah diri, memasrahkan diri. Ketika kita beriman kepada Allah, meyakini Allah sebagai Tuhan, maka Nabi pun perintah Allah, memberi larangan Allah, siap kita pasrahkan untuk kita taati. Maka di dalam hadis niki tanda daripada orang yang muslim menjaga lisan dan perbuatannya, terjaga dari menyakiti orang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadisin tawil ya'muru fihi bil fadail. Beliau menyampaikan dalam hadis yang panjang, intinya adalah Nabi memerintahkan di dalam hadis yang panjang itu bil fadail, dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Nabi pun bentuk kebaikan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Fa ilam takdir, maka jikalau kau tak
mampu, okay, tidak kau kuasa, tidak kau mampu, fada'in nasa minasyarri, maka minimal tahanlah dirimu terhadap manusia minasyari, daripada keburukan. Seandainya dia mampu gawe kebaikan, dia mampu tolong batur, minimal jangan sampai kita menyakiti orang lain. Okay. Seandainya dia tebur tolong dengan minta tidak berbuat baik kepada orang lain, minimal tidak pihak sakit tangan dengan. Okay. Tahan dirimu minasyarri, dari keburukan yang akan engkau lakukan kepada orang lain. Inilah sifat-sifat tuntunan-tuntunan dari baginda Rasulullah SAW. Fa innaha shadaqatun, maka kebaikan itu disebut sebagai Nabi oleh Nabi sebagai sedekah. Ternyata sedekah niki luas makna. Dia nampak sekadar arak kepe, makanan berikan kepada orang lain, bu ia doang tersebut sedekah. Ternyata kullu ma'rufin sedekah, setiap kebaikan niki pun adalah sedekah. Okay. Hendak berbuat baik kepada orang lain, nah tahan diri, hendak tersakiti orang lain. Misal si silin, amutah silin niki melen te ngerumpak, apalah bahasa ni, melen te ampas, melen te sumpah, misal nak tahan diri. Nah, dengan sebab tahan diri teniki, ternyata itu juga mendapat pahala sedekah. Okay. Tasaddaqta biha ala nafsika, engkau mengeluarkan sedekah dengan sebab itu. Ya, tahan diri melanggan keburukan itu ala nafsika, untuk dirimu. Okay. Itu sogolan sedekah untuk diri. Wa qala aidan, dan beliau dalam hadis yang lain bersabda, ya, afdalul muslimina, sepaling utama orang muslim, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Mirip-mirip makna, okay. Saking penting makna, jangan sampai orang muslim menyakiti sesama muslim baik dari lisan dan kedua tangannya. Saking penting niki. Dalam Islam niki paling luwih pembahasan yang kaitan dengan berbuat baik kepada sesama. Hablum minan nas, yeloi Sekarang yang sampean hablum minallah, hubungan kepada Allah solah, lagu hubungan kanca sama manusia din solah, susah. Hubungan kanca manusia solah, lagu hubungan kanca di sida Allah din solah, masih din sempurna. Maka hablum minallah, hablum minan nas niki ibarat dua sayap burung, sekik dan bau, maka dan bau terbang. Okay. Maka harus terjaga dua hubungan ini. Okay. Lagu lamun dan solah hubungan kan jadi sida Allah, Allah Maha Pengampun. Meskipun panok langit si dosa kepada Allah, kita bertobat langsung diterima tobat kita oleh Allah SWT. Seandainya hubungan kan sama manusia dan solah, maka cara naniki pun harus meminta keikhlasan dari orang tersebut yang kita sakiti. Lagu iseng ke, okay. Iseng ke dengan memberi maaf, meskipun unin ucapan dong awak kemaafan lagu lah sambil mua nandang mudi, okay. Aden masih nebiaran iseng ke. Ibaratan isi ulama, ketika ada orang yang berkata buruk pada orang lain pasti kecewa. Seperti itulah engkau ibaratan menusuk tembok atau kayu dengan paku. Okay. Nah, bu ending maaf, ibarat engkau mengambil paku itu, mencabut, telang paku niki, lagu masih harap bekas. Inilah gambaran. Sampai tersebutan dalam kitab Bidayatul Hidayah, terkisahan. Arak sopuk dengan, ya, teribaratan menyakiti hati perasaan orang lain, bunane anending maaf. Okay. Maka gambarannya seperti ada orang yang menyembelih burung, okay, atau ayam. Setelah nikah sambil lampak mbot bulu-bulu niki, okay. Nyampe tujuan bulu-bulu nabu makin jangan malik tulak pete rambut atau bulu manok
tercabut-cabut niki, apakah selepu anan kendaitan? Belum tentu. Nikilah saking susah syarat berkaitan meminta maaf kepada sesama. Ia butuh suruh ngaji. Seandainya narak dengan ending maaf, maka ndak manantih ending maaf maafan. Ia perlu ngaji niki. Nggih. Adik tepada saling paham. Meminta maaf jelap-jelap. Ketika meminta maaf, nah yang diminta niki ruang tambah maaf. Niki nggih. Sebab memberi maaf niki ganjaran tersebut dalam baginda Rasulullah hadis niki surga. Ada sopok dengan sopok sahabat, ya, ketika baginda Rasulullah berada di satu majlis niki ngajah barak niki, ya. Ada sopok sahabat datang terlambat, ya. Dengan suara kakinya saja Nabi menyampaikan, ini langkah calon penghuni surga. Sahabat yang lain mendengarkan, lah berarti kelebihan amalan sahabat ni sampai tersebut tamu surga si baginda Rasulullah. Nah, ia ciri-ciri sahabat Nabi SAW ketika Nabi menyampaikan sahabat yang menjadi ciri masuk ke dalam surga, penasaran apa kelebihan amalan, sehingga saking penasaran sahabat-sahabat lalu ndurus jok balik perhatian apa tu kelebihan. Ternyata ia sembayang padi tebe sembayang, gitu. Sembayang sunnah padi tebe sembayang sunnah lah sampai 2 jelun 3 jelun biaran perhatian pada doang, gitu. Saking penasaran bun lalu lek tu, wahai saudaraku, apa kelebihan amalan yang saya tidak lakukan sehingga Nabi menyampaikan bahawa engkau penghuni surga. Ayah pun bercerita, jarin kebiasaan sendik keman tinduk tayak jok kasur muhasabah. Seandainya arak dosa jok dengan akending maaf, seandainya dengan gawe dosa kepadaku sakit angan misal ndik neman sempat jending maaf kemaafan berjulu. Ini kelebihan dengan memberikan maaf. Meskipun ndik man sempat orang ni meminta maaf, maka setiap amalan sak sengke pahalan bergelanyat luwe, nggih. Sembayang sunnah si luwe, sembayang saran sembayang sunnah. Legu sembayang sunnah paling utama setelah solat fardu tingkatan niki adalah solat tahajud, solat malam. Ikembe karena ia sengke, karena waktu niki mai penidam lagu ia toy si ngase menjalankan ibadah sujud kepada Allah SWT di waktu yang kebanyakan orang tidur, maka Allah melihatnya, ini orang yang beriman, orang yang spesial. Ketika saya ciptakan waktu malam untuk istirahat, lagu ia gunakan untuk bersujud kepadaku, maka ganjaran loh. Dari solat yang 5 waktu, tentu yang lebih utama subuh kembali. Ia sengkah, ia berada karena waktu niki ia ton mik penidam. Tetapi ketika dia menjalankan arak solat sunnah 2 rakaat sendiman subuh, digambarkan oleh baginda Rasulullah lebih solah daripada dunia dan seisinya, saking mahal luwih ganjaran isen ke maka kita dituntut untuk terus meningkatkan, memperbaharui iman kita, cas iman teniki, sehingga perkara-perkara yang dianggap orang niki ibarat lalu sembahyang tahajud, tapi bagi orang yang iman niki ibarat bara wat-watan listrik ke tinggi tegangan, apa istilah mengkilometer niki apa kan wat-watan bisilah nggih, maka apa penyala ibu dua, apakah kulkas, apakah AC segala macam ikembe tegangan ni tinggi loh, lagu niki kilometer ukuran apa 300 misal, bang penyala TV penyala kulkas konseleh, ibarat iman nyala bang tahajud, isengke, maka perintah si baginda Rasulullah terus jadidu imanakum, perbaharui iman. Berbicara kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, dengan memperbanyak zikir, memperbanyak mengucap kalimat la ilaha illallah. Ini jelas salah satu kelebihan kita hadir di dalam majelis ini.
Qalu, mereka berkata, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Rasulullah, atadruna manil muslim? Wahai para sahabatku, apakah kalian mengetahui manil muslim, siapa orang yang disebut muslim itu? Faqalu, maka para sahabat berkata, menjawab, Allah wa rasuluhu a'lamu, Allah dan rasulnya lebih tahu. Qala, menjawab Nabi sallam, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang selamat, muslim yang lain dari lisan dan tangannya. Qalu, mereka berkata, paman al mu'min, maka siapa al mu'min, siapa yang disebut orang mukmin wahai Rasulullah sallam? Qala, beliau menjawab, man hajara su'ah, yakni orang yang meninggalkan keburukan, wajtanibahu, dan ia menjauhi keburukan itu, itulah orang yang beriman, yakni dia tinggalkan sifat buruk dan menjauhi keburukan itu. Wa qala rajulun, dan berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah, mal Islam, apa Islam itu wahai Rasul? Qala, menjawab Nabi sallam, ayyuslima qalbuka lillah, bahwasanya berserah diri hatimu lillah, kepada Allah. Sebut dengan Islam, hatimu berserah diri. Saya telok lei pasrahan diri kecuali kepada Allah. Lemu pasrahan diri kepada makhluk, kecewa doang. Kita ingin bahagia, sehingga kesimpulan di dalam pikiran, untuk bisa dapat bahagia harus ngeluik harta. Ternyata luik dengan sugih lagu dia ini bahagia. Terus dia berkata lagi, oh nani adik milih sugih, milih bahagia, tebedue pasangan mereri. Mereri bu malik kanca dengan inges, bu dengan sugih. Ternyata dia eman bertahan sebulan 2 bulan, saling rampek, bersiap, begejuh, siap. Ternyata kebahagiaan bukan pada pasangan. Malik sang berdua anak jaga, bekerja bahagia, berdua anak luik, saya seke maling, saya seke ahli maksiat, saya susah. Sehingga kebahagiaan yang sejati itu ketika kita pasrahkan kepada Allah SWT. Nak gaji peta rezeki, aku pasrahan dia. Ternyata mau rezeki, rugi-rugi diri, tapi dia pasrahkan kepada Allah, tetap senang, tetap bahagia, karena dia yakini bahwa harta niki adalah milik Allah SWT. Kapanpun Allah ambil, ya dari dia, ya ikhlas, pasrahan diri. Lagu lamun din pasrahan diri kepada Allah, susah. Din bau telang sekedik lah, ngerumun, meroteh, selepu salahan. Padahal seandainya pun telang kepeng niki masih luik Nabi rasa masih. Lagu karena nikilah mengagung-agungkan harta, sehingga yang ada hanyalah kecewa. Nikilah makna Islam. Kata baginda Rasulullah, ayyuslima qalbuka lillah, bahwa hatimu dia pasrah atau berserah diri lillah, hanya kepada Allah. Wa yaslamal muslimuna min lisanika wa yadika. Dan orang-orang muslim selamat dari lisanmu dan tanganmu. Wa qala Mujahid, dan berkata al-Mujahid, yusallatu ala ahlin nar al-jarabu, akan ditimpa terhadap ahli neraka niki al-jarab, yakni penyakit, nabi istilah niki kudis, koreng, genita, gatel, akan ditimpa atas penghuni neraka niki al-jarab, yakni penyakit gatel. Payahtakuna, maka mereka menggaruk, saking genit kulit niki, maka mereka menggaruk, hatta yabdua azmu ahadihim, sampai nampak azam niki tulang ahadihim,
salah satu di antara mereka. Min jildihi, dari kulitnya. Jadi kulit gatal, ngauk saking parah entan ngauk, maka nampak tulangnya tembus. Isi nangka kerameh kan iki. Fayunadi, maka diseru, ya fulan, wahai fulan, hal yu'zika, apakah rasa sakitmu itu, ya, apakah menggarukmu atau penyakit gatalmu itu menyakitimu, ya, haza, ini, fayaqulu na'am, maka orang itu berkata, ya, wah, sakit aku nih, menjawab, nggih. Fayaqulu, maka orang yang menyeru itu berkata, haza bima kunta tu'zil mu'minina, ya, inilah sebab dulu engkau menyakiti orang-orang mukmin. Kembek kau diri saking genit bun kau hilang dagingnya, nampak tulangnya, bun teketuan berbeda sakit, oh sakit sekali. Sehingga dijawab, itulah dulu engkau sering menyakiti orang-orang yang beriman. Punya kebiasaan girang sakiti orang-orang, terutama orang yang beriman, maka lemak dihadapkan, ditimpa mereka dengan penyakit al-jarab, penyakit gatal, koreng. Wa qala sallallahu alaihi wasallam laqad wa qala sallam laqad raaitu rajulan, sungguhnya aku telah melihat seseorang yataqallabu fil jannah, orang itu masuk ke dalam surga, bi syajaratin, ya, pada pohon. Artin ia tama jok dalam surga dengan sebab pohon qata'aha, yang ia potong pohon itu an zahrit thariq, yakni dari jalan yang dilewati oleh orang-orang yang beriman, atau jalan umum. Arak lolon kayu ranting atau nepi pun yang menghalangi orang jalan bun potong, atau lalun pindah, atau lalun singkiran, maka Nabi SAW melihat orang itu masuk ke dalam surga. Lah gampang ternyata, nggih. Jadi saya anggap surga sulit tama, ya. Amat baca hadis niki ai mudah, nggih. Kana tu'zil muslimin, adalah dulu, ya, menyakiti al-muslimin, ya, fi syajaratin qata'aha an zahrit thariq kanat tu'zil muslimin. Yang adalah pohon itu mendatangkan kesusahan kepada orang muslim, bisa mendatangkan nabi istilah niki kesusahan, nggih. Aran dengan liwat jalur niki dan terhalang, okay, pas liwat mengganggu orang-orang muslim, pun pindah, niki makna, okay. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, alimni syai'an, ya, ajarkan kepadaku akan sesuatu, antafi'u bihi, dengan sesuatu itu yang kau ajarkan aku bisa mengambil manfaat dari sesuatu. Qala, bersabda baginda Rasulullah, a'zilil aza an tariqil muslimin, singkirkan gangguan dari jalan orang-orang muslim. Nabi pun, ya, apakah makna hakiki bahwa jalan yang selalu dilewati arah gangguan singkirkan, atau penyusah-penyusah yang mengganggu saudara kita sama muslim khususnya, maka membantu, itu juga bagian daripada kita menghilangkan, menyingkirkan gangguan terhadap jalan-jalan orang muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man zahha an tariqil muslimina syai'an, barang siapa yang menghindarkan, ya, dari jalan orang muslim syai'an, sesuatu, apakah itu batu, apakah itu kayu, Nabi pun yu'zihim, yang mengganggu mereka orang muslim, kataballahu lahu bihi hasanatan,
Allah catat untuknya dengan sebab ia menghindarkan atau menjauhkan ya sesuatu yang mengganggu orang muslim itu hasanatan, Allah catat sebagai sebuah kebaikan. Waman kataballahu lahu hasanah, dan barang siapa yang Allah catat untuknya itu kebaikan, aujabalahul jannah, maka wajib untuknya al jannah, surga. Mudah. Okay. Wa qala sallallahu la yahillu li muslimin ayyushira ila akhihi bi nazratin tu'zihi. Ya. La yahillu, tidaklah boleh, tidak halal, tak layak, tak pantas kepada seorang muslim ayyushira, bahwa ia mengisyaratkan atau menatap ya ila akhi, kepada saudaranya bi nazratin tu'zi, dengan pandangan yang mengganggunya. Jarin ketika kita memandang saudara muslim ambentan aden cemoh, kita lihat dia kemos, berarti lemun tepeler buaya terganggu, berarti dilarang oleh baginda Rasulullah. Sampai hal kemos saja diatur isi Nabi ya. Ambentan aden hati sesama muslim niki pada senang, aden tak pada bermasalah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslimin ay yurawiyah musliman. Ya. Dan tidaklah layak, tidaklah halal, tidak boleh bagi seorang muslim ya bahwasanya ia meneror, mengancam, istilah memdek mana ya. Apalagi zaman makin pun sampai jelap mau kepeng arak bepetek kesalahan dengan teror. Gitu. Niki tak layak. Harta yang diperoleh dengan cara meneror ini tentu adalah sebuah keburukan yang nyata. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Rasulullah, innallaha yakrahu azal mu'minin, sungguhnya Allah tidak menyukai menyakiti orang-orang beriman. Dari dalam hadis niki disebut innallaha yakrahu, membenci. Biasa nih dalam hadis niki ada kalimat-kalimat masih santun disebut oleh baginda Rasulullah, innallaha la yuhibbu, sungguhnya Allah tidak suka. Tapi dalam hadis niki innallaha yakrahu, sungguhnya Allah membenci. Siapa? Orang-orang yang menyakiti hati orang yang beriman. Misal contoh arak kalimat misal si Joni, kita katakan si Joni tidak pintar, masih kita dengar lagu lama tersebut si Joni bodoh, gedap nama Pak Joni tersebut bodoh. Lagu lama tersebut tidak pandai, andek sak kerasa lalu ongkat. Pada bara hadis ini innallaha yakrahu, sungguhnya Allah membenci alias tidak suka. Padahal bahasa lainnya niki la yuhib, tidak senang, tapi menekankan bahwa benar-benar Allah sangat membenci orang yang menyakiti hati orang beriman. Wa qala Rabi'u bin Haisam bin Khaisib, an-nasu rajulani, adapun manusia itu rajulani, dua orang ya. Mukminun, satu niki adalah mukmin, fala tu'zi, maka janganlah engkau menyakitinya. Kedua wajahilun, dan yang kedua adalah orang yang bodoh, fala tujahilhu, maka ya janganlah engkau membodohinya. Arak dengan beriman nendek sakiti. Kedua arak dengan dek tahu nabi-nabi nendek malik bodoh-bodoh, pelekah-lekah isin sandi itu apa-apa pun manfaatan kebodohannya, udah tipu-tipu. Wa minha, dan diantaranya, artinya diantara hak para hamba, ayyatawaddu'a li kulli muslim, bahwa ya, hak para hamba niki adalah untuk selalu merendahkan diri kepada setiap muslim, wala yatakabbar, dan tidak ia bersombong atau sombong alih atas. Fa innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur, ya. Sungguhnya Allah SWT tidak suka kepada setiap orang yang sombong lagi berbangga diri. Qala Rasulullah lemak sama
Okay. Sampai jam solat ngaji sejam, zikir sejam. Okay. Jadi lengkap 2 jam. Masih membahas tentang hak-hak para hamba.